Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nukman SPDI, ASN P3K, SDN 1 Mertapara Wetan, Kecamatan Astana Japura, Kabupaten Cirebon. Di sini saya akan mempresentasikan laporan orientasi pegawai pemerintah perjanjian kinerja pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Berikut adalah profil penyusun, yaitu saya sendiri, Nukman SPDI, jabatan ahli pertama, Guru Pendidikan Agama Islam, Unit Kerja SDN 1 Mertapada Wetan, Kecamatan Astana Japura, Kabupaten Cirebon. Baiklah, yang pertama adalah pendahuluan. Latar belakang kegiatan ini adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 5 bahwa aparatur sipil negara atau PNS dan P3K perlu dibekali materi pengenalan tugas dan fungsi sebagai ASN dan juga nilai dan etika yang berlaku pada instansi pemerintahan yang disebut dengan masa orientasi. Adapun maksud, tujuan, waktu, dan tempat kegiatan ini adalah maksud dan tujuannya yang pertama sebagai pengenalan tugas dan fungsi ASN, yang kedua pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah, yang ketiga peserta mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi pemerintah, dan yang keempat peserta mampu mengimplementasikan hasil orientasi. Adapun waktu pembukaan orientasi yaitu tanggal 1 Maret 2024, sedangkan pembelajaran melalui asinkronus dan sinkronus yaitu pada tanggal 1 Maret sampai 30 Mei 2024 secara daring atau blended learning. Dan selanjutnya bela negara tanggal 29 April sampai 8 Mei 2024. Adapun tempat adalah bertempat di SDN 1 Mertapada Wetan dan Balai Pelatihan Majalengka. Selanjutnya saya akan menyampaikan visi dari Kabupaten Cirebon, yaitu terwujudnya Kabupaten Cirebon berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Selanjutnya adalah misi Kabupaten Cirebon. Yang pertama, mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan budaya, tradisi, dan adat. Yang kedua, meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan, dan ekonomi. Yang ketiga, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika. Yang keempat, meningkatkan produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambahkan daya saing di pasar internasional dan regional yang didukung peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah. Yang kelima atau yang terakhir, memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional. Selanjutnya adalah SOTK Kabupaten Cirebon. Berikut adalah bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon. Inilah profil unit kerja saya, yaitu SDN 1 Mertapada Wetan, beralamat Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, Desa Mertapada Wetan, tahun berdiri 1980, akreditasi B, jumlah guru adalah 11, sementara jumlah siswa adalah 106. Selanjutnya, saya akan menyampaikan visi dan misi sekolah. Visi SDN 1 Mertapada Wetan adalah terwujudnya peserta didik yang beriman, berakhlak mulia, cerdas, mandiri, dan berwawasan lingkungan. Adapun misi SDN 1 Mertapada Wetan yang pertama adalah menciptakan profil pelajar yang berakhlak mulia dan rajin beribadah. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran secara efektif dan efisien sehingga dapat mengembangkan potensi secara optimal. Yang ketiga, melaksanakan pendidikan karakter melalui pembiasaan. Yang keempat, yaitu mewujudkan proses-proses yang aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Adapun yang menjadi tujuan sekolah adalah yang pertama olah hati atau etik, yang kedua olah rasa yaitu estetis, yang ketiga olah pikir atau literasi,
Dan yang keempat adalah olahraga atau kinestetik. Selanjutnya, saya akan menyampaikan rencana aksi perubahan saya, yaitu dari rencana aksi 1 sampai rencana aksi 4. Di mana rencana aksi 1 ini dimulai dari Juli 2023 sampai Juni 2024. Yaitu kegiatan yang pertama adalah penerapan kegiatan literasi di setiap pembelajaran PAI melalui pembiasaan membaca nama-nama nabi dan juz amma. Adapun tujuannya adalah meningkatkan hasil belajar dan membaca Al-Quran. Sementara indikator pencapaiannya adalah peserta didik memiliki minat yang tinggi dan antusias untuk membaca nama-nama nabi dan juz amma sampai hafal. Kemudian kegiatan yang kedua adalah menguasai dan memanfaatkan media digital untuk pembelajaran seperti Word Wall dan Live Worksheet. Adapun tujuannya adalah membantu guru dalam proses belajar mengajar, juga memberikan pengalaman baru yang menarik bagi siswa. Yang menjadi indikator pencapaiannya adalah anak-anak bisa saling berkolaborasi, mengerjakan tugas bersama-sama, berdiskusi secara online. Berikut adalah rencana aksi 2, yaitu dimulai dari bulan Juli 2024 sampai bulan Juni 2025. Kegiatan yang pertama adalah program ekstrakurikuler untuk persiapan tahunan lomba pentas PAI. Tujuannya adalah meningkatkan latihan siswa dalam kegiatan pengayaan. Indikator pencapaiannya adalah menyediakan sarana dan prasarana untuk latihan. Yang kedua, program penerapan PAI dan budi pekerti. Tujuannya adalah meningkatkan tata krama dan etika siswa di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Yang menjadi indikator pencapaiannya adalah siswa terbiasa mengucap salam dan mencium tangan kepada guru, orang tua saat bertemu dan bertata krama yang sopan dan santun. Selanjutnya adalah rencana aksi 3, yaitu dimulai dari bulan Juli 2025 sampai bulan Juni 2026. Adapun kegiatan yang pertama adalah pemanfaatan alat peraga nama-nama malaikat Allah dan 4 sifat Nabi, di mana tujuannya adalah guru dan siswa berkolaborasi. Indikator pencapaiannya, minat peserta didik dan hasil belajar PAI yang efektif mencapai tujuan dan KKM yang terpenuhi. Kegiatan yang kedua, merancang dan membuat RPP digital sebagai salah satu wujud pengembangan diri guru dalam menghadapi pembelajaran abad 21. Tujuannya adalah guru yang kreatif dan inovatif bisa membuat perangkat pembelajaran dalam format digital. Indikator pencapaiannya, pembelajaran dapat berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi secara aktif. Dan berikut adalah rencana aksi 4, yaitu dimulai dari bulan Juli 2026 sampai bulan Juni 2027. Adapun kegiatan yang pertama adalah membuat alat peraga atau media pembelajaran pada mata pelajaran PAI. Tujuannya adalah guru dan siswa agar inovatif, kreatif, dan kritis. Indikator pencapaian, terciptanya media pembelajaran yang inovatif sehingga sebagai stimulus terhadap motivasi siswa. Kegiatan yang kedua, menggunakan media pembelajaran digital seperti kuisis dan e-book. Tujuannya adalah mutu pendidikan bisa meningkat. Indikator pencapaian, meningkatnya keterlibatan dan keterampilan siswa belajar keterampilan digital seperti literasi digital dan keterampilan komunikasi secara online. Berikut adalah rencana aksi saya beberapa tahun ke depan, yaitu tidak terlepas dari nilai-nilai dasar ASN seperti berorientasi, pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Adapun saya sebagai guru PAI, orientasi P3K ini sangat bermanfaat dalam memahami tugas dan fungsi, nilai-nilai, serta etika jabatan yang perlu diketahui oleh P3K. Selanjutnya, harapan saya yaitu setelah dilaksanakannya orientasi P3K,
para peserta harus menjadi role model di tempat kerjanya melalui implementasi dari hasil-hasil pembelajaran orientasi P3K sesuai dengan kurikulum kompetensi dan kurikulum orientasi P3K, serta menjadi agen perubahan atau agent of change sehingga bisa memberikan warna yang lebih baik di masing-masing instansinya dan bisa melaksanakan semua tugas sebagai aparatur sipil negara dengan baik, yaitu sebagai pelaksana kebijakan, sebagai pelayan publik, serta sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Demikian presentasi dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.